Hei, ini Adi. Hari ini saya memiliki cerita tentang bagaimana seorang gadis mencoba membangun hubungan, mengatasi kesulitan dan ketidakpahaman. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Cerita dimulai dengan ayah Amy membahas perceraian dengan ibunya. Dia menggunakan boneka teddy bear Amy sebagai metafora untuk membenarkan ketidaksetiaannya, mendorong mereka untuk membayangkan kebosanan memiliki hanya satu beruang selamanya. Dia menyarankan agar mereka mengadopsi gaya hidupnya ketika mereka menjadi lebih tua. Meskipun dibesarkan dalam lingkungan yang aneh seperti ini, Amy berhasil dalam karirnya sebagai penulis untuk majalah pria populer. Suatu hari, Amy terbangun di rumah temannya, Ali, setelah berpesta semalaman. Ali terpesona oleh pesona Amy dan memintanya untuk kencan kedua. Amy dengan jujur menginformasikan kepadanya bahwa mereka tidak sedang berkencan dan segera berangkat ke tempat kerja dengan kapal feri. Di tempat kerjanya, Amy kembali bersatu dengan sahabat dan temannya, Nikki. Mereka membicarakan petualangan terbaru Amy sebelum memulai hari kerja mereka. Kemudian, dalam pertemuan yang dipimpin oleh bos mereka, Diana, Amy dan rekan-rekan kerjanya terlibat dalam sesi kreatif untuk menghasilkan ide-ide artikel. Topik-topik yang mereka usulkan mencakup beragam spektrum, mulai dari perilaku publik yang tidak konvensional hingga peringkat keturunan selebriti yang kurang menarik dari era mereka. Di antara ide-ide yang dilemparkan, seseorang mengusulkan untuk mendalami artikel olahraga, gagasan yang menarik minat Diana. Dia menugaskan Amy untuk tugas ini, meskipun Amy kurang familiar dengan olahraga. Diana, yang tidak diketahui oleh Amy, memiliki rencana untuk menjadikannya sebagai editor eksekutif dan melihat tugas ini sebagai cara bagi Amy untuk membuktikan kemampuannya. Selain itu, seorang magang bernama Donald ditugaskan untuk membantu Amy. Kemudian, Amy dan Kim memutuskan untuk memindahkan ayah mereka ke panti jompo karena masalah kesehatannya dan transisi menuju akhir hayatnya yang semakin dekat. Saat mereka mengemas barang-barang ayah mereka, Amy merasa sulit untuk berpisah dengan banyak barang karena mereka memicu kenangan-kenangan dari masa lalu. Makan malam pada malam itu membuat Amy ditemani oleh Stephen. Amy memulai proyek artikel olahraganya dan bertemu dengan seorang spesialis bernama Aaron, yang fokus pada pengobatan dan penanganan cedera olahraga. Meskipun Amy berpura-pura memiliki minat dalam olahraga, Aaron dengan cepat menyadari ketidaktahuannya. Dia meyakinkannya dengan mengungkapkan minatnya sendiri yang berkembang belakangan ini terhadap olahraga yang hanya muncul setelah dia memulai profesi saat ini. Di malam harinya, Amy pergi menonton film dengan Stephen. Meskipun dia menganggapnya sebagai salah satu kencan santainya seperti biasa, Stephen melihatnya dengan cara yang berbeda dan telah menjadi terikat secara emosional padanya. Perselisihan terjadi di antara mereka, menyebabkan kegemparan di antara pasangan lain di bioskop. Amy keluar untuk mengambil popcorn dan juga merokok ganja, tanpa sengaja meninggalkan ponselnya. Tanpa diketahuinya, Stephen menemukan ponsel yang ditinggalkannya dan menjelajahi isinya. Ketika Amy kembali, dia langsung menghadapinya tentang pesan dan foto sensitif yang melibatkan berbagai pria. Meskipun mereka tidak memiliki status pacaran resmi, Stephen merasa tersinggung dan mengakhiri hubungan mereka. Amy yang hancur mencari kedamaian dari kakak perempuannya. Mereka menghabiskan waktu bersama di sebuah kafe, di mana Amy mempertimbangkan untuk beralih ke alkohol sebagai pelampiasan di awal hari. Kim ragu-ragu, sehingga Amy secara lelucon membandingkannya dengan seorang wanita hamil. Tanpa dia sadari, itulah yang sebenarnya terjadi. Kim kemudian memberitahu berita tersebut kepada ayah mereka selama pertemuan makan siang. Dia sangat gembira dengan prospek memiliki cucu laki-laki biologis, karena dia tidak menganggap Alistar sebagai cucu laki-laki yang sesungguhnya. Amy melanjutkan pekerjaannya pada tugas artikel olahraga. Dia bertemu dengan Aaron, yang saat ini sedang bertugas. Selama waktu mereka bersama, Amy mencoba tes stres lama tapi tidak bertahan lama. Aaron menyarankan untuk makan bersama setelah dia menyalahkan pusing karena melewatkan makanan. Mereka semakin dekat selama periode ini dan memutuskan untuk melanjutkan interaksi mereka melalui minuman, yang tak terelakkan mengarah ke beberapa momen liar setelah alkohol masuk dalam gambaran. Ketika malam semakin larut, Amy mengisyaratkan gagasan untuk kembali ke tempatnya, tawaran yang tidak ditolak oleh Aaron. Bagaimanapun, dia sadar akan keintiman yang akan terjadi. Sesuai ekspektasi, mereka terlibat dalam aktivitas fisik yang penuh gairah. Pada hari kerja berikutnya, Amy mempercayakan Nikki tentang peristiwa terbaru, mengaku bahwa dia mungkin mulai memiliki perasaan yang tulus untuk Aaron kali ini karena pertemuan intim mereka terjadi saat dia sadar sepenuhnya. Saat dia sedang memproses ini, Aaron menghubunginya dan membalas perasaannya, mengundangnya untuk berkencan. Pada waktu berikutnya, Amy melanjutkan penelitiannya untuk artikel tersebut. Dia mengamati Aaron melakukan operasi. Setelah operasi dan beberapa kali mual, Aaron mengajukan ajakan berkencan. Meskipun Amy awalnya cenderung menjaga dinamika profesional, Aaron menyarankan agar mereka merangkul perasaan mereka dan mulai berkencan karena saling suka mereka.
Sebelum dia dapat memberikan jawaban yang pasti, panggilan darurat mengenai ayahnya mengganggu percakapannya. Mereka bergegas ke panti jompo dan menemukan bahwa ayahnya telah jatuh dan mengalami luka di dahinya. Setelah beberapa keraguan, ayahnya mengizinkan Aaron untuk merawatnya dan mereka berbicara tentang olahraga. Sebagai tanda terima kasih, Amy mengundang Aaron ke tempatnya nanti untuk makanan penutup dan momen romantis. Selama sesi latihan dengan saudara perempuannya pada hari berikutnya, Amy membuka diri tentang kecemasannya. Dia merasa bahwa Aaron berbeda dari pria-pria lain yang pernah ditemuinya, dan perasaannya terhadapnya tampak semakin mendalam. Ketidakamanan ini segera muncul ke permukaan. Saat menonton pertandingan basket dengan Aaron, Amy merasakan rasa cemburu terhadap seorang cheerleader. Setelah menemukan bahwa Aaron adalah orang yang memberikan perawatan medis untuk cedera mereka, Amy mulai mengevaluasi perspektifnya. Seiring berjalannya waktu, Amy dan Aaron mengembangkan perasaan yang kuat satu sama lain. Hubungan mereka menjadi lebih dalam, terlihat dari waktu yang semakin banyak mereka habiskan bersama dan adanya sikat gigi di rumah masing-masing. Bahkan, Aaron membentuk hubungan dengan ayah Amy, bergabung dengannya untuk makan siang. Sayangnya, ayah Amy kehilangan keyakinan pada hubungan mereka, menganggap Aaron sebagai pelampiasan setelah putus dengan Stephen. Dia yakin bahwa ikatan mereka tidak akan bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Kim memberitahu Amy tentang kematian ayah mereka. Amy memberikan pidato yang penuh perasaan di pemakaman. Namun, ketegangan muncul antara kedua saudara perempuan setelahnya. Amy menjadi bermusuhan terhadap Kim ketika dia merasa bahwa Kim merasa lega karena tidak lagi harus mengeluarkan uang untuk panti jompo. Penderitaannya semakin bertambah ketika Aaron mengaku cintanya padanya. Amy kesulitan untuk mengatasi kehilangannya dalam beberapa hari berikutnya, mengalami insomnia dan ketidakmampuan untuk fokus pada pekerjaannya. Selain itu, tugas artikel olahraga dari Diana dibatalkan, memperburuk rasa gelisahnya. Akhirnya, Aaron menerima undangan untuk makan siang penghargaan bergengsi dan membawa Amy sebagai pendampingnya. Namun, selama pidato Aaron, Amy menerima panggilan ancaman dari Diana dan terpaksa pergi, menyakiti Aaron dalam prosesnya. Insiden ini memicu konfrontasi lebih lanjut antara Amy dan Aaron, yang mengarah pada pelepasan emosi dari Amy. Aaron menyatakan keyakinannya bahwa hubungan mereka bisa mengatasi hambatan ini, tetapi Amy mempertanyakan sifat perhatiannya, menganggap dirinya sebagai kereta api yang rusak. Aaron menjadi kewalahan karena hubungan mereka runtuh, mengalami kurang tidur dan mempengaruhi kinerja kerjanya. Suatu hari, ketika dia datang dengan kebingungan untuk operasi yang telah dijadwalkan, dia mengagetkan pasiennya Stu Demire, yang melarikan diri dari rumah sakit untuk membatalkan operasi dan menghindari kemungkinan kecelakaan. Setelah pulang ke rumah, Aaron mengakui bahwa pilihan hidup Amy mulai mengganggunya. Dia meminta ruang untuk mengevaluasi hidupnya sendiri. Salah paham ini sebagai perpisahan, Amy mengungkapkan bahwa artikelnya tentangnya telah dibatalkan. Mencari jeda dari situasi sulitnya, Amy pergi bersenang-senang dengan rekan-rekannya malam itu. Setelah beberapa minuman, dia menjadi terlalu ramah dengan Donald, sang intern, hanya untuk kemudian mengetahui bahwa dia masih di bawah umur dan tinggal dengan ibunya. Pada hari berikutnya, Diana memuji Amy sebelum memecatnya karena pelanggaran di tempat kerja. Selanjutnya, Nikki, temannya, mendapatkan posisi penyunting eksekutif yang sebelumnya diidamkan oleh Amy. Pada saat ini, Aaron mengelola dirinya dengan baik dan berhasil menyelesaikan operasinya tanpa komplikasi. Namun, kehidupan Amy sedang berantakan, dan dia menghadapi tantangan pengangguran. Kemudian, sambil menonton film, Aaron menerima panggilan dari LeBron. LeBron memperdayanya agar mengatakan dia memiliki cedera untuk mengetahui bahwa dia berada di sana. LeBron telah memperhatikan kesulitan terkini Aaron dan bertujuan untuk memberikan dukungan. Di tempat lain, Amy mengunjungi saudara perempuannya dan mengungkapkan penyesalannya atas perilaku kasar sebelumnya setelah pemakaman ayah mereka. Percakapan mereka terganggu oleh Alistair, yang dengan antusias menampilkan keterampilan menggambar. Dia memamerkan gambaran rumah masa depan mereka, dengan ruangan untuk Amy dan Aaron. Amy secara perlahan menyadari keinginannya untuk memiliki Aaron sebagai bagian tetap dalam hidupnya. Bertekad untuk memenangkannya kembali, dia melakukan perubahan dalam gaya hidupnya. Dia meninggalkan penggunaan alkohol, mengirimkan artikelnya ke Vanity Fair, dan menerima umpan balik positif. Aaron sangat senang dengan gambaran yang hidup tentang profesi medisnya. Pada suatu malam, saat salah satu pertandingan basket Stu Demire, Amy bergegas ke stadion, mengatasi berbagai rintangan. Begitu tiba di sana, dia menyusun kejutan untuk Aaron dengan meminta para cheerleader untuk memanggilnya ke lapangan. Dengan Aaron di lapangan, Amy melakukan pertunjukan unik yang telah dia persiapkan. Meskipun tarian ini agak canggung, ini adalah bukti dari ketulusannya.
Penampilan emosionalnya memiliki dampak mendalam, mengarah pada rekonsiliasi mereka dan akhirnya mengakhiri film ini dengan suasana yang bahagia. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.